عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنلر شيخنا من ربي رحينا كي حجي عبد الله الشافعي وإلى الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, famin dzalika ay mimma akhbara bihi, dan di antara sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adzabul qabri, yaitu tentang adab kubur. Adab kubur ini ada dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Ada kesunnahan sebelum kita mengucapkan salam, ada kesunnahan untuk berdoa dengan kalimat doa yang sudah masyhur, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Inilah yang merupakan kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada azab atau siksa kubur. Wa huwa adzabul barzakhi, yaitu azab di alam barzakh. Udifa ilal qabri, yang disandarkan kepada kuburan. Wa illa fa kullu mayyitin aradallahu ta'dibahu analahhu ma aradahu bihi. Setiap orang yang meninggal dunia yang Allah ingin menyiksanya di alam barzakh, analahhu ma aradahu bihi, maka pasti orang ini akan mendapatkan yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin azab, pasti ini orang akan mendapatkannya. Kubira am lam yuqbar, dikubur atau tidak dikubur. Walau suliba au gharaqa fi bahrin au akalathu dawabu au uhriqa hatta sara ramadan wa dhuriya firrihi. Sekalipun disalib, enggak dikubur, disalib ini orang, atau tenggelam di lautan, atau dimakan oleh binatang buas misalnya, atau dimakan oleh ular sampai habis badannya, atau terbakar sampai ini orang menjadi abu, kemudian abunya ditebarkan di angin, dilempar, ditebarkan di angin, tetap ini orang akan mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan azab kubur ini untuk siapa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yakunu lil kafiri wal munafiqi wa usatil mu'minina wa li hadhihi al ummati wa ghairiha. Azab kubur ini untuk orang kafir. Orang kafir, i'tiqad kita, keyakinan kita adalah orang yang di luar agama Islam, disebut dengan orang kafir.
Yang kedua, orang munafik, munafik i'tiqadi, berpura-pura mengucapkan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal hatinya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab kubur Allah berikan untuk orang kafir, untuk orang munafik. Yang ketiga, wa usatil mu'minina, dan orang-orang beriman yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadhil ummati wa ghairiha, untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merata semua orang-orang yang disebutkan tadi, orang kafir, orang munafik i'tiqad, orang-orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah, umatnya Rasulullah atau selain umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan azab kubur apabila ini orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah di antara berita kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa na'imuhu ayil qabri, nikmat daripada kubur. Bagaimana nikmat kubur di antaranya? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah, beliau mengatakan, famin na'imihi tawsi'uhu wa ja'lu qindilin fihi wa fathu taqatin fihi minal jannati. Di antara nikmat kubur adalah tawsi'uhu, Allah luaskan kubur dari seorang hamba Allah ini. Yang kedua, wa ja'lu qindilin fihi, Allah jadikan ada lampu di dalam kuburnya. Yang ketiga, wa fathu taqatin fihi minal jannati, Allah bukakan ada celah, ada jendela dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wamtila'uhu birraihani, Allah penuhi kubur tersebut dengan wangi-wangian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara nikmat kubur adalah wa ja'alahu rawdatan min riyadil jannati, dan Allah jadikan kubur hambanya ini menjadi satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan na'imul qabri, nikmat kubur yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah yang dekat, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, di antara kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang ketiga, wasu'alul malakaini munkarin bifathil kafi wa nakirin, adanya pertanyaan kubur dari dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Ini merupakan kabar yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma summiya hadzal malakani bidzalika, kenapa kedua malaikat ini dinamakan sebagai munkar dan nakir? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, li'annahuma ya'tiyanil mayyita bisuratin munkaratin, dikarenakan kedua malaikat ini akan mendatangi seorang yang meninggal dunia di alam kuburnya dengan bentuk yang menakutkan, dengan bentuk yang tidak diketahui, sangat menakutkan bagi orang yang baru menemukan malaikat munkar dan nakir ini. Bagaimana sifatnya? Bagaimana ciri-ciri malaikat munkar nakir? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, fa inna sifatahuma annahuma aswadani, keduanya berwarna hitam, azraqani, berwarna biru, warnanya hitam dan biru, a'yunuhuma kakudurin nuhasi, mata keduanya seperti periuk gidir, bahasa kita tempat nasi, tempat kebuli disebut dengan gidir, periuk yang terbuat dari tembaga.
Wa fi riwayatin kal barqi, dalam riwayat hadis yang lain, mata keduanya kal barqi, seperti kilat yang menyambar. Wa aswatuhuma karra'di, dan suara malaikat munkar nakir karra'di, seperti petir. Idza takallama yakhruju min afwahihima kannari, apabila keduanya berbicara maka keluar seperti api dari mulut keduanya. Biyadi kulli wahidin minhuma mitraqun min hadidin, di tangan setiap satu dari dua malaikat ini ada palu yang terbuat dari besi. Lau duriba bihil jibalu ladabat, kalau seandainya semua gunung yang ada di permukaan dunia ini dipukul dengan palu yang ada di kedua tangan malaikat munkar nakir ini, ladabat, maka semua gunung pasti akan meleleh, akan hancur dengan pukulan daripada palu malaikat munkar dan malaikat nakir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, biyadi ahadihima mizrabatun, di tangan salah satu keduanya ini ada mizrabah, ada tongkat kecil yang terbuat dari besi. Lawijtama'a 'alaiha ahlu mata ma aqalluha, kalau seandainya penduduk dunia ini berusaha berkumpul untuk mengangkatnya, maka semua tidak akan mampu untuk mengangkat tongkat kecil yang terbuat dari besi milik malaikat munkar dan nakir ini. Kemudian pengarang rahimahullah, beliau mengatakan, untuk siapa keduanya ini, malaikat munkar dan nakir? Wa huma lil mu'mini ta'i'i wa ghairihi 'ala sahihi, malaikat munkar dan nakir untuk orang beriman yang taat kepada Allah atau yang berbuat maksiat kepada Allah, menurut pendapat yang sahih. Sama semua, mau orang mukmin yang taat kepada Allah, orang mukmin yang berbuat maksiat kepada Allah, pasti akan menemukan malaikat munkar dan malaikat nakir di alam kubur mereka. Lakin, akan tetapi, yarfiqani bil mu'mini, keduanya berlemah lembut terhadap orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulani lahu, dan keduanya berkata kepada seorang mukmin yang taat kepada Allah, idza wuffiqa lil jawabi, apabila orang mukmin ini bisa Allah berikan menjawab semua pertanyaan munkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka, semua bisa dijawab oleh orang ini, maka malaikat munkar dan nakir akan mengatakan kepada orang tersebut, nam naumatal arus, tidurlah engkau seorang hamba Allah yang taat kepada Allah seperti tidurnya seorang pengantin. Jadi berlemah lembut, malaikat munkar nakir berlaku lemah lembut kepada orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa yanharanil munafiqa wal kafira, malaikat munkar nakir akan membentak dengan suara yang keras kepada orang kafir, kepada orang munafik, dan kepada orang mukmin yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, yang keempat di antara kabar yang benar disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal ba'tsu, adanya hari bangkit. Yang disebut dengan al ba'tsu adalah ibaratun an ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim ba'da jam'il ajza'il asliyati. Allah hidupkan semua orang, semua makhluk yang telah meninggal dunia, dan Allah keluarkan mereka dari kubur-kubur mereka setelah dikumpulkan kembali bagian-bagian tubuh mereka semua. Yang tadinya sudah bercerai-berai, yang tadinya sudah hancur, Allah kumpulkan lagi
Allah hidupkan lagi, Allah keluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Wa hiya allati min sya'niha al-baqa'u min awal umri ila akhirih walau qutti'at qabla mautihi. Sekalipun ini orang sudah dimutilasi sebelum dia meninggal dunia, hilang semua anggota-anggota tubuhnya, maka tetap nanti akan Allah kumpulkan semuanya, Allah hidupkan kembali, dan Allah akan keluarkan mereka dari kubur-kubur mereka. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya, yang kelima adalah wal hasyru. Di antara kabar yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasyar. Semua hamba Allah akan dikumpulkan. Yang disebut dengan hasyar adalah ibaratun an sauqihim jami'an ilal mauqifi. Allah akan giring semua hamba-hamba Allah, semua makhluk Allah ke sebuah tempat yang disebut dengan al-mauqif. Al-mauqif adalah wa huwal mawdi'ul ladzi yaqifuna fihi min ardil qudsil mubaddalati allati lam yusallahu 'alaiha li faslil qada'i bainahum. Sebuah tempat yang semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan berdiri pada tempat tersebut dari tanah yang suci yang sudah Allah ganti, bukan tanah dunia yang tanah tersebut tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya li faslil qada'i bainahum, untuk menentukan, memutuskan ketentuan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua sama, manusia, jin, malaikat, semua akan Allah kumpulkan, yang disebut dengan al-hasyar, dan masing-masing ada tempat yang disebut dengan al-mauqif. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, yang keenam, pengarang rahimahullah, beliau mengatakan di antara kabar yang disampaikan benar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qiyamah, yaitu akan adanya hari kiamat. Bagaimana dan kapan terjadi hari kiamat? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah, beliau mengatakan wa awwaluha fajru yaumil jumu'ati ila ma la yatanaha wa huwal haqqu afadahu as-Suhaimiyyu. Dan awal terjadi hari kiamat adalah hari Jumat subuh sampai tak terhingga kapan berakhir hari kiamat tersebut. Inilah pendapat yang benar yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suhaimi rahimahullah. Bahkan Al-Imam Al-Fushani rahimahullah, beliau mengatakan wal qiyamatu hiya allati ta'ummun nasa wa ta'tihim baghtatan wa ta'khudhuhum akhzatan wahidatan ala ghaflatin fi yaumil jumu'ati fi ghairi syahrin ma'lumin wala sanatin ma'rufatin. Hari kiamat ini merata kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan hari kiamat datangnya mendadak. Kemudian hari kiamat ini akan datangi semua hamba Allah dalam keadaan mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat di bulan yang tidak diketahui dan tahun yang tidak diketahui. Jadi demikian, hari kiamat itu adalah hari yang akan pasti datang, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana hari kiamat ini, huru-haranya yang akan dihadapi oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya wa huwa yaumul qiyamati li syiddati ahwalihi bin nisbati ilal kafiri. Hari kiamat akan sangat dahsyat, luar biasa huru-haranya dihadapi oleh siapa? Oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terhadap orang mukmin, bagaimana orang yang mukmin yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?
beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ammal mu'minu, adapun orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hari kiamat mereka hadapi? Fayakunu akhaffa alaihi min salatin maktubatin fid dunya intaha. Hari kiamat huru-haranya akan lebih sangat ringan, akan sebentar daripada salat fardu yang biasa mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi tak lama-lama orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi hari kiamat huru-haranya hanya sebentar saja, lebih ringan daripada salat fardu yang biasa dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.